Ya, pembahasan yang pertama ini terkait dengan flu Singapura ya di Indonesia. Nah, kasus flu Singapura atau yang disebut dengan hand, foot, and mouth disease ini di Indonesia pada minggu ke-11 di 2024 ternyata sudah lebih dari 5.000 kasus. Jason tepatnya ada 5.461 kasus ya. Di Jakarta sendiri sudah 180 pasien yang menjalani perawatan. Betul, selain di Jakarta ternyata kasus tertingginya ini tercatat di Provinsi Banten yang mencatatkan 738 kasus sampai dengan periode dari Januari hingga Maret 2024. Nah, kalau kita melihat Naila dari sebarannya sendiri, ini kebanyakan yang terkena dari penyakit flu Singapura ini adalah anak-anak di rentang usia sekitar mulai dari 1 dengan sampai 10 tahun. Kebanyakan begitu ya. Ya, tapi ternyata ada juga yang di sini mengincar orang-orang dewasa begitu. Nah, apa sih flu Singapura? Apa bedanya dengan flu biasa? Nah, kalian perlu tahu ya bahwa flu Singapura ini disebabkan oleh infeksi virus family enterovirus begitu ya. Ini menyerang ya tadi kalau Jason katakan benar anak-anak usia 1 sampai 10 tahun dan penyebarannya bisa melalui droplet ketika batuk, bersin dan berbicara. Kemudian penggunaan alat makan dan minum bersama, kotoran manusia atau feses dan juga benda atau permukaan yang terkontaminasi virus begitu. Nah, kalau kita berbicara lalu apa nih perbedaannya Naila antara flu Singapura dengan flu biasa? Sebenarnya sih hampir-hampir mirip ya. Ada mungkin biasanya disertai dengan demam, ada pilek, ada pusing dan mungkin ada batuknya. Cuman yang paling khas yang membedakan flu Singapura ini biasanya ada ruam begitu, merah-merah biasanya atau bintik-bintik di beberapa bagian tubuh dan juga biasanya disertai ada sariawan juga di beberapa kasus. Itu yang paling signifikan membedakan antara flu biasa dengan flu Singapura. Itu dia ya, jadi perlu diwaspadai nih kalau ternyata sudah flu, kemudian disertakan sariawan dan ruam. Nah, kemudian di telapak tangan dan di telapak kaki juga semacam timbul apa ya, bintik-bintik seperti itu juga perlu diwaspadai. Namun gejalanya itu sama sepertinya ya, ada demam, pilek dan batuk. Dan kemudian 1 sampai 2 hari gejalanya, kemudian ada juga sakit perut ya, sariawan dan sakit tenggorokan juga itu biasa terjadi juga pada flu Singapura. Nah, itu tadi kita sudah menginformasikan ya perbedaannya. Lalu pencegahannya gimana nih kalau kita tidak ingin tertular flu Singapura nih Jason? Nah, harusnya seperti apa sih? Harusnya seperti apa? Ingat nggak Naila zaman-zaman COVID? Nah, sebenarnya sih harus kurang lebih sih kayak gitu ya. Pencegahannya adalah dengan menjaga misalnya sanitasinya, kemudian kita harus cuci tangan secara rutin begitu ya. Terus karena ini penularannya sangat mudah yaitu melalui droplet, alangkah baiknya mungkin kalau ada orang di sekitar Anda yang kena flu Singapura harus menggunakan masker begitu ya, dan jangan berbagi alat makan yang sama juga begitu karena memang tadi penularannya melalui cairan-cairan seperti air liur itu sangat memudahkan penularannya gitu. Oke. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menjelaskan bahwa penyakit flu ini memiliki banyak varian dan terus bermutasi ternyata, termasuk diantaranya flu Singapura. Namun Menkes meyakinkan bahwa yang terpenting adalah masyarakat harus bisa menjaga nih daya tahan tubuh masing-masing dengan menjaga asupan makanan dan pola istirahat yang baik. Nah, kita akan dengarkan ya pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Flu itu emang banyak variannya dan itu bermutasi terus. Sebenarnya yang paling banyak bukan flu Singapura, flu biasa. Itu kan ada H1N1, H5N1, H3N1, itu banyak sekali variannya. Dan flu itu nggak pernah berhenti bermutasi. Tapi data yang kita lihat memang ada varian-varian baru, tapi itu bukan varian yang mematikan seperti flu dulu. Jadi sekali lagi teman-teman kalau kena infeksi kayak flu, yang penting daya tahan tubuh kita tuh jangan lemah. Jadi jangan sampai kurang tidur, kemudian makannya kurang, itu pastikan daya tahan tubuhnya kita naik. Itu aja sih pesannya sih. Nah, Naila dan juga pemirsa serta para followers ini supaya kita makin relate atau semakin dekat begitu dengan cerita-cerita yang memang sudah dialami oleh orang-orang yang mengalami yang namanya flu Singapura ini, kita langsung akan berbincang dengan salah satu konten kreator, ada Vincent Raditya atau yang dikenal dengan Kapten Vincent, yang mana dirinya ini sempat membagikan kisah di akun media sosialnya bahwa terkena flu Singapura. Seperti apa ceritanya, kita langsung sapa melalui sambungan virtual. Selamat siang Mas Vincent. Selamat siang. Baik. Kabarnya baik, tapi mau tanya nih sama Mas Vincent, kabarnya sekarang baik atau tidak? Karena kalau kita lihat dari postingannya, itu sekitar tanggal 18 Maret ya, kenanya flu Singapura saat itu ya? Betul, saya masih recovery ya. Artinya yang dapat saya sampaikan, ini menyebarnya benar-benar tiba-tiba
Dan kalau dibilang yang kasus aktif 5.000, 6.000 itu yang ketahuan sih. Banyak sekali yang nggak ketahuan. Karena saya sendiri waktu kenanya itu dari anak. Itu anak kecil, si Apel baru 16 bulan, dia kena dan itu langsung kena ke semuanya. Kena ke ART kita, kena ke ibunya, dan itu langsung transmit ke saya. Dan Jadi sebenarnya kalau penularannya dibilang sih, sebenarnya kalau buat dewasa katanya sih nggak se-ekstrim itu. Tapi kalau buat anak-anak memang harus berobat katanya begitu. Nah, cuman ya betul memang ke ART dan ke istri saya nggak kenapa-napa. Cuman waktu saya kena reaksi berlebih gitu loh. baik. Oke, nah Mas Vincent, jadi awalnya dari anak dulu ya, kemudian menyebar ke anggota keluarga lainnya. Itu penyebarannya termasuk cepat atau seperti apa? Kalau dibandingkan dengan COVID dulu seperti apa? Sangat cepat dan itu kelihatan itu semua simptomnya sama. 3 hari dia demam 3 hari, habis itu langsung outbreak. Saya kan bingung waktu itu, kok anak saya banyak bintik-bintik di tangannya. Iya. Terus nggak lama mbak saya dan si istri saya juga kena. Terus istri saya teriak-teriak, aduh gatel tangannya, sakit tangannya, batuk, berdahak. Saya pikir apa? Saya nggak tahu kan. Tapi mereka semua sembuh sendiri tanpa ada pengobatan. Kurang lebih sekitar seminggu lah mereka sembuh. Nah, saya ini yang dapetnya yang ekstrim. Ekstrimnya seperti apa, Mas Vincent? Boleh dijelaskan waktu itu setelah demam kemudian langsung muncul ruam, bintik-bintik atau bagaimana? Nah, setelah demam itu waktu saya demam itu saya pakai Sunmol terus, saya minum obat penurun panas terus, dan peak walaupun sudah minum itu masih 38,5 saya punya demam. Nanti nggak lama lagi itu langsung saya keluar tuh. Yang sakit sih yang di kepala sih. Ini jarang ada, tapi memang di jurnal, medical jurnalnya memang ada yang kayak saya juga di kepala. Keluar bentol-bentol dan itu semua pecah bernanah. Nah, itu sakitnya luar biasa. Itu efeknya dan itu bukan hanya di kepala doang. Di lidah, di bibir, di seluruh muka. Dan kebetulan di tangan saya nggak begitu banyak, dan di kaki, telapak kaki itu banyak sekali. Itu sengsaranya luar biasa. Waktu kita mau makan, kita ngunyah, sakit sekali. Kita habis selesai ngunyah, kita mau nelen juga susah. Sakit. Jadi ya? itu yang bisa saya bilang sakit. Terus kita mau ke toilet, kita perlu jalan, kakinya sakit sampai saya udah nggak tahan sekali. Saya bilang, ini tolong berikan saya anti nyeri ya. Sampai disuntikin anti nyeri 3 hari berturut-turut, saya anti nyeri nggak stop. Oke, Mas Vincent, tapi dari semua yang tadi sudah dampaknya dirasakan begitu, ada yang di kepala, ada yang di mulut begitu ya, kemudian ada demam-demam juga, itu hilangnya berapa lama, prosesnya berapa hari baru bisa kondisinya dikatakan sudah lebih baik dan bekas-bekas yang tadi itu sudah hilang di tubuh? Semingguan ya, kurang lebih seminggu. Kalau dari bagian luarnya sih kelihatannya sudah, kalau saya sih sudah enggak ya, cuman masih di dalam ini kayak masih ada dingin-dingin gitu kadang-kadang, terus kayak masih recovery saya ini. Jadi masih ada kayak batuknya kayak begitu, masih bindeng ini suara saya, masih efek sampai sekarang. Memang tiap orang ini lain-lain nih, kayak istri saya dia nggak begitu pengaruh, normal-normal saja, sama ART saya juga normal-normal saja. Ini semua satu rumah kena. Baik, namun intensitasnya tuh berbeda-beda setiap orang ya, Mas Vincent. Nah, jadi untuk pengobatannya sendiri seperti apa sih tuh, Mas Vincent? Ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya, kalau tadi dikatakan sama recovery-nya juga. Dari kedokteran mereka kasih kita vitamin, obat nyeri, terus saya nggak tahu deh antivirus atau enggak. Dan ini tips yang sebagai yang saya rasakan ini sangat bermanfaat ya. Itu semua bintik-bintik di tangan, bintik-bintik di kaki yang kalau kita nginjek sakit semua, dokter kasih saya cairan NaCl waktu itu. Nah, jadi ketika mereka pasangin ini cairan NaCl ini, kayaknya dia langsung sakitnya itu berkurang. Kayaknya kayak langsung relax gitu loh. Nah, jadi ini sih bagus juga ya buat teman-teman kalau yang lagi kesakitan. Rasanya itu panas sekali dan kayak ditusuk-tusuk paku payung itu. Semua, kaki, tangan,
Tapi kalau yang di dalam leher sih nggak bisa ya, nggak bisa pakai NaCl. Cuman yang di bagian luar kita kompres pakai itu jauh lebih mending gitu. Itu tipsnya yang dari saya. Nah, selain tips tadi, ada nggak misalnya pada saat kemarin mengalami sakit dan proses penyembuhan itu ada pantangan-pantangan nggak? Biasanya kan kalau ada gatal-gatal atau sakit seperti itu ada pantangan makanan yang boleh dan enggak. Nah itu kira-kira ada nggak tuh waktu kemarin Mas Vincent? Dari dokter sih nggak ada ya. Dari dokter itu bebas mau makan apapun nggak ada masalah. Jadi dari dokter nggak masalah. Cuman memang untuk lidah saya benar-benar nggak kuat. Tadinya dikasihin Aloclair. Tapi saya udah bilang, dok, saya mohon maaf. Saya tahu dokter benci sama Albotil, tapi saya butuh Albotil. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa nelen. Akhirnya saya minta tolong, akhirnya dokternya kasih izin saya pakai Albotil lagi. Ya terlepas saya tahu resikonya segala macam, daripada nggak bisa makan, ya sudahlah saya minta sendiri. Baik, Mas Vincent semangat dalam melewati prosesnya, semoga lekas sembuh ya, dan terima kasih sudah berbagi bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Ini tentunya menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu waspada ya dalam tadi pencegahan dari flu Singapura ini. Terima kasih Mas Vincent sudah bergabung bersama kami. Ini tadi menjadi reminder ya untuk kita bahwa memang kasusnya saat ini sedang tinggi, sedang peak, termasuk tadi sudah dibagikan bagaimana kisahnya harus melewati prosesnya, ternyata panjang. Di uploadan sosial medianya saja dari tanggal 18 Maret dan sekarang sudah tanggal ini 29 Maret, artinya sudah 11 hari proses sakitnya ini dialami oleh Mas Vincent tadi. Nah kita akan juga melihat komentar-komentar dari netizen seperti apa terkait dengan flu Singapura yang angkanya melonjak di Indonesia. Ini dari Instagram @tepesq, flu yang berkebangsaan katanya. Oke, kemudian dari @dewi Sarwoto, kalau udah pernah kena, apa bisa kena lagi? Nah, belum tahu ya. Ya ini jadi pertanyaan banyak orang juga, karena takutnya kayak cacar ya. Kalau cacar kan katanya kalau udah sekali kena nggak bisa lagi katanya seperti itu ya. Tapi kalau COVID kan bisa kena lagi. Gitu ya. Ini dari @suryawan. Aduh, bentar lagi flu India, flu Rusia, flu Ukraina. Aduh, jangan sampai ya. Ini mengerikan loh, flu Singapura ini tadi sudah dijelaskan, dan juga intensitasnya orang tuh berbeda-beda ya, kadar dari penyakitnya itu ada yang sampai ekstrim. Ayo kita harus waspada ya. Betul. Dan berikutnya dari @umuskian, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Amin katanya. Amin. Dari Eka Fitriani, beberapa bulan yang lalu anak saya kena tuh flu Singapura sampai nggak mau makan. Iya, semoga tidak terjadi lagi karena kasihan melihatnya anak sakit, apalagi kalau balita ya di bawah usia 5 tahun. Itu sedih sekali ya, karena mereka tidak bisa terlalu mengungkapkan gitu ya rasa sakitnya. Dan kerentanannya kan memang lebih resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa begitu. Kalau imunitasnya anak-anak kan bisa lebih di bawahnya orang dewasa begitu ya. Nah kita akan juga melihat polling yang sudah kita blast dan bagaimana reaksi dari polling tersebut kita akan bacakan. Menurutmu bagaimana pemerintah menangani kasus flu Singapura ini? Ada yang menjawab sigap menangani, itu 13% Naila. Hanya 13% saja, kemudian yang mengatakan belum ada penanganan serius 54% dan kurang 33%. Iya, jadi memang masyarakat masih mendambakan supaya ada penurunan kasus yang saat ini terjadi. Sudah 5 ribuan kasus sampai dengan bulan Maret ini, 700 lebih sudah ada di wilayah Banten begitu ya. Dan bahkan dikatakan tadi oleh Mas Vincent, mungkin itu 5.000 hanya yang kelihatan saja. Gitu ya. Nah makanya ini juga menjadi peringatan kita bersama, sambil nanti kita juga menunggu langkah seperti apa ya yang harus segera ditangani, dan juga penanganan serius dari pemerintah mengenai flu Singapura ini. Jangan sampai menyebar lagi seperti COVID, kita tidak ingin lagi kejadian seperti pandemi lagi. Harus ditangani dengan serius. Nah, kalau jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.